Di suatu masa dalam hidupmu, tanpa benar-benar kamu sadari, uang mulai berubah makna. Ia tidak lagi sekedar alat untuk membeli kebutuhan atau membayar tagihan. Perlahan, tanpa suara, ia menjelma menjadi ukuran keberhasilan. Ia menjadi simbol harga diri. Bahkan, tanpa kamu sadari, ia menjadi standar seberapa layak kamu dihargai oleh dunia. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh pelan-pelan sejak kamu kecil. Kamu diajarkan untuk rajin belajar agar mendapat nilai bagus. Nilai bagus agar bisa masuk sekolah yang baik. Sekolah yang baik agar mendapat pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak agar berpenghasilan besar. Dan penghasilan besar dianggap sebagai tanda bahwa hidupmu berhasil. Rantai pemahaman itu terdengar wajar, bahkan terdengar benar. Namun tanpa kamu sadari, ia membentuk cara pandang yang sangat dalam. Bahwa keberhasilan hidup dapat diukur dengan angka. Semakin besar angkanya, semakin tinggi nilaimu. Ketika kamu melihat seseorang memiliki rumah megah, kendaraan mewah, dan gaya hidup yang terlihat mapan, hatimu mungkin berbisik pelan. Ia pasti lebih bahagia. Kamu membayangkan hidupnya tanpa beban. Kamu membayangkan tidurnya nyenyak tanpa kekhawatiran. Padahal, kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang ia rasakan ketika lampu kamar dimatikan dan pintu rumahnya tertutup rapat di malam hari. Kamu tidak tahu kegelisahan apa yang ia sembunyikan. Kamu tidak tahu doa-doa apa yang ia bisikkan dalam diam. Namun pikiranmu tetap saja mengaitkan kemewahan dengan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika penghasilanmu menurun, usaha terasa sepi atau target tak tercapai, ada sesuatu dalam dirimu yang ikut runtuh. Kamu mulai mempertanyakan kemampuanmu. Kamu merasa tertinggal. Kamu merasa lebih kecil dibanding orang lain. Seolah-olah stabil tidaknya pemasukan menentukan stabil tidaknya harga dirimu. Tanpa sadar, kamu mulai memperlakukan dirimu sendiri berdasarkan angka. Ketika angka naik, kamu lebih percaya diri. Ketika angka turun, kamu lebih mudah merasa gagal. Moodmu mengikuti grafik rekening. Rasa amanmu bergantung pada notifikasi transaksi. Bukankah cara berpikir seperti ini diam-diam melelahkan? Kamu hidup seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap bulan menjadi ujian identitas. Setiap fluktuasi menjadi ancaman harga diri. Kamu bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk mempertahankan perasaan layak. Padahal, sejak kapan nilai dirimu ditentukan oleh angka? Jika benar uang menentukan harga dirimu, maka mereka yang kehilangan pekerjaan berarti kehilangan nilai sebagai manusia. Jika benar saldo menentukan kehormatan, maka mereka yang sederhana tidak pernah layak dihargai. Dan bukankah itu cara pandang yang kejam? Kamu mungkin tidak mengucapkannya secara langsung, namun diam-diam pikiran itu pernah melintas. Disinilah kamu perlu berhenti sejenak. Allah tidak pernah menilaimu dari saldo, tidak pernah menimbangmu dari aset, tidak pernah mengukurmu dari besar kecilnya pemasukan. Yang dinilai adalah hatimu, kejujuranmu ketika berusaha, kesabaranmu ketika diuji, syukurmu ketika dilapangkan, dan keteguhanmu ketika keadaan tidak sesuai harapan. Uang hanyalah alat. Ia bisa mempermudah hidup, tetapi tidak pernah bisa menentukan nilai jiwamu. Nilaimu tidak naik saat penghasilan naik, dan tidak turun saat penghasilan turun. Karena harga dirimu tidak diciptakan oleh dunia. Ia ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kamu memiliki apapun. Kamu tahu bahwa setiap jiwa telah dijamin rezekinya. Bahkan burung yang terbang di pagi hari pun tidak pernah lupa pada bagian yang telah Allah tetapkan untuknya. Namun entah mengapa, hatimu tetap saja gelisah. Kamu percaya, tetapi masih khawatir.
Kamu yakin, tetapi tetap takut. Seolah janji itu benar untuk orang lain, namun terasa rapuh ketika berhadapan dengan tagihan, kebutuhan keluarga, dan tuntutan hidup yang nyata. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pikiranmu langsung bertanya, bagaimana nanti? Padahal jika kamu mau menoleh ke belakang, sudah begitu banyak masa sulit yang berhasil kamu lewati. Ada kebutuhan yang dulu terasa mustahil, namun akhirnya terpenuhi. Ada kekhawatiran besar yang ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Seringkali kegelisahanmu bukan karena rezeki benar-benar kurang, melainkan karena rasa percaya yang belum sepenuhnya utuh. Kamu ingin melihat seluruh jalan terbentang jelas, padahal kamu hanya diminta melangkah satu langkah dengan yakin. Rezeki bukan hanya uang, ia bisa berupa kesehatan yang membuatmu mampu bekerja. Ia bisa berupa keluarga yang mendukungmu saat lemah. Ia bisa berupa kesempatan yang datang di waktu yang tepat. Bahkan ketenangan hati pun adalah rezeki yang tak ternilai. Hari ini kamu masih berdiri, masih bernafas, masih diberi kesempatan untuk berusaha dan berdoa. Bukankah itu bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar ditinggalkan? Ada masa ketika rezekimu terasa begitu lapang. Usaha berkembang, pekerjaan stabil, dan rekening bertambah tanpa rasa cemas. Hidup terasa lebih ringan, langkahmu terasa mantap. Di fase ini, semuanya seolah berjalan sesuai rencana. Namun yang sering luput kamu sadari, kelapangan juga sebuah ujian, bahkan terkadang lebih halus daripada kekurangan. Saat hidup terasa sempit, kamu mudah mengingat Allah. Doamu panjang, harapanmu penuh, ketergantunganmu terasa nyata. Tetapi ketika keadaan lapang, perlahan rasa butuh itu bisa memudar. Kamu mulai merasa mampu. Kamu mulai merasa cukup dengan kekuatan sendiri. Pelan-pelan, doa menjadi lebih singkat. Sujud tak lagi sepanjang dulu. Tanpa sadar, kamu mengaitkan keberhasilan hanya pada kerja kerasmu. Lupa bahwa kemampuan bekerja, kesehatan, dan kesempatan itu sendiri adalah anugerah. Uang memang bisa menjadi alat kebaikan. Ia bisa memperluas manfaat dan menolong banyak orang. Namun, ia juga bisa menjadi hijab yang menutupi pandangan rohanimu jika hati tidak dijaga. Maka ketika rezeki datang, jangan hanya sibuk menghitung pertambahan. Hitung juga nikmat yang menyertainya. Ucapkan syukur dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar di lisan, tetapi dalam sikap. Karena kelapangan hanya akan menjadi cahaya jika imanmu tetap kokoh di dalamnya. Tidak semua fase hidup dihiasi kelapangan. Ada masa ketika usaha yang dulu ramai tiba-tiba sepi. Proyek berhenti di tengah jalan. Kontrak tidak diperpanjang. Atau pekerjaan yang selama ini kamu andalkan harus dilepas dengan berat hati. Di saat seperti itu, dadamu terasa sesak. Pikiranmu dipenuhi pertanyaan yang berulang. Bagaimana nanti? Cukupkah? Mampukah aku bertahan? Saat uang pergi, seolah rasa aman ikut pergi bersamanya. Kamu mulai menghitung ulang semua rencana, mengurangi pengeluaran, menunda keinginan, bahkan mungkin menelan gengsi yang selama ini kamu jaga. Ada rasa takut yang diam-diam menggerogoti, seakan nilai dirimu ikut menyusut bersama berkurangnya pemasukan. Namun kehilangan bukan selalu tanda murka, berkurangnya harta bukan selalu hukuman. Terkadang itu adalah cara Allah membersihkan hatimu dari ketergantungan yang terlalu besar pada dunia. Saat semuanya terasa stabil, mungkin kamu terlalu bersandar pada angka. Maka ketika angka itu berkurang, kamu diingatkan kembali pada sandaran yang sejati. Memang tidak mudah. Kesabaran bukan berarti kamu tidak sedih. Bukan berarti kamu tidak kecewa. Kesabaran adalah ketika kamu tetap percaya meski keadaan tidak sesuai harapan. Kamu tetap melangkah walau hati terasa berat. Di fase sempit inilah kamu mulai belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Kamu belajar bahwa tidak semua yang kamu inginkan benar-benar kamu butuhkan. Kamu belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu terlewat. Kamu menyadari bahwa kebersamaan, dukungan, dan doa jauh lebih menguatkan daripada kemewahan. Justru di lembah, kamu menemukan sisi dirimu yang lebih jujur. Kamu belajar bahwa yang menentukan nilai hidupmu bukan seberapa lama kamu berdiri di puncak, tetapi seberapa kokoh kamu bertahan ketika berada di bawah. Karena disitulah iman diuji, dan disitulah kedewasaanmu dibentuk.
Dalam perjalanan mencari rezeki, kamu hidup di antara dua hal. Berusaha sekuat tenaga dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Di satu sisi, kamu dituntut untuk bergerak. Kamu bekerja, merencanakan, memperbaiki strategi, menambah keterampilan, dan menabung untuk masa depan. Semua itu adalah bentuk tanggung jawabmu. Ikhtiar bukan pilihan, tetapi kewajiban. Namun di sisi lain, ada satu kenyataan yang harus kamu terima. Hasil bukan di tanganmu. Kamu bisa menyusun rencana sebaik mungkin, tetapi keputusan akhir tetap milik Allah. Kamu bisa bekerja siang dan malam, tetapi rezeki tetap datang sesuai takarannya. Disinilah sering muncul kegelisahan, ketika kamu sudah berusaha, tetapi hasil belum sesuai harapan. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula alasan untuk bermalas-malasan. Tawakal adalah ketenangan setelah usaha maksimal dilakukan. Ia adalah sikap hati yang berkata, "Aku sudah melakukan bagianku, dan kini aku percaya Engkau menentukan yang terbaik." Seringkali lelahmu bukan semata karena pekerjaan, melainkan karena kamu ingin mengendalikan semua hasil. Kamu ingin kepastian sebelum melangkah. Kamu ingin jaminan sebelum berjuang. Padahal hidup tidak pernah memberi jaminan selain janji Allah. Bayangkan jika kamu tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak memikul beban sendirian. Kamu merancang masa depan, tetapi hatimu tidak dikuasai kecemasan. Kamu berusaha keras, tetapi tetap tenang apapun hasilnya. Betapa ringan langkahmu. Disitulah keseimbangan lahir, tangan yang bekerja dengan disiplin, dan hati yang berserah dengan yakin. Di balik ambisi dan kerja kerasmu, ada satu rasa yang sering bersembunyi. Takut tidak cukup. Takut penghasilan tidak memadai. Takut tabungan habis. Takut masa depan menjadi sulit. Rasa itu kadang tidak terlihat, tetapi diam-diam mengendalikan banyak keputusanmu. Mungkin ia lahir dari masa lalu, dari masa ketika kamu pernah merasakan sulitnya hidup tanpa kepastian, dari pengalaman ditolak karena keadaan ekonomi, dari melihat orang tua berjuang keras dalam keterbatasan. Luka-luka itu mungkin sudah lama berlalu, tetapi jejaknya masih tinggal dalam cara kamu memandang rizki. Kamu menabung bukan hanya untuk perencanaan, tetapi karena trauma. Kamu bekerja tanpa henti bukan hanya karena tanggung jawab, tetapi karena takut kembali ke titik yang dulu menyakitkan. Kamu sulit berbagi bukan karena pelit, tetapi karena bayangan kekurangan terasa begitu nyata. Rasa takut itu manusiawi, ia tidak salah. Namun jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali, ia bisa menggerus iman sedikit demi sedikit. Kamu mulai lebih percaya pada cadangan dana daripada pada janji Allah. Kamu lebih tenang melihat angka bertambah daripada memperkuat keyakinan di dalam dada. Padahal berapa banyak ketakutan yang ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Berapa banyak kekhawatiran yang hanya hidup di pikiran, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Rizki bukan hanya tentang jumlah yang terkumpul, ia juga tentang rasa cukup yang membuat hatimu tenang. Ada orang yang penghasilannya sederhana, tetapi tidurnya nyenyak. Ada pula yang hartanya berlimpah, namun hidupnya dipenuhi kecemasan. Karena pada akhirnya, rasa cukup tidak lahir dari angka yang besar. Ia lahir dari keyakinan bahwa apa yang Allah beri hari ini sudah sesuai dengan yang kamu butuhkan. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, ketakutan perlahan kehilangan kuasanya. Dunia sering mengartikan kaya dengan angka yang besar. Rumah luas, kendaraan nyaman, tabungan tebal, investasi di berbagai tempat. Ukurannya jelas dan terlihat. Siapa yang memiliki lebih banyak, dialah yang dianggap lebih berhasil. Tanpa sadar, kamu pun bisa terbawa arus cara pandang itu. Namun, pernahkah kamu bertemu seseorang yang hidupnya sederhana, tetapi wajahnya tenang? Pakaiannya biasa, rumahnya tidak mewah, tetapi tutur katanya lembut dan senyumnya tulus. Ia tidak memiliki banyak, tetapi tidak pernah terlihat kekurangan. Disitulah kamu mulai memahami bahwa ada kekayaan yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Hati yang cukup. Hati yang cukup bukan berarti berhenti berusaha atau menolak kemajuan. Ia tetap bekerja keras, tetap merencanakan masa depan, tetap ingin berkembang. Tetapi ia tidak menggantungkan harga diri pada hasil. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika belum tercapai, ia tetap merasa berharga.
Kaya yang sebenarnya adalah ketika kamu bisa tidur tanpa iri pada pencapaian orang lain. Ketika kamu bisa melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Ketika kamu bisa berbagi tanpa dihantui rasa takut kehilangan. Hati yang cukup membuatmu ringan. Kamu tidak lagi hidup dalam perlombaan yang melelahkan. Kamu tidak terus-menerus membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Kamu menikmati proses tanpa merasa tertinggal. Ketika hatimu cukup, dunia tidak lagi menekan. Dan kekayaan seperti itu tidak pernah bangkrut, karena ia tidak bergantung pada angka yang bisa naik dan turun. Hidup akan terus bergerak. Uang datang dan pergi. Kesempatan terbuka lalu tertutup. Hari ini terasa lapang, esok bisa saja sempit. Semua berubah, silih berganti, tanpa pernah benar-benar menetap. Jika hatimu bergantung pada sesuatu yang selalu berubah, maka kamu pun akan ikut goyah. Saat keadaan baik, kamu merasa aman. Saat keadaan memburuk, kamu merasa runtuh. Hidup terasa seperti ombak yang tidak pernah memberi pijakan. Namun, iman adalah jangkar. Ia tidak menghentikan badai. Ia tidak selalu membuat laut menjadi tenang. Tetapi, ia membuatmu tidak tenggelam. Ia menahanmu agar tidak hanyut oleh rasa takut, sombong, putus asa, atau kecewa. Ketika uang datang, iman mengingatkanmu agar tidak merasa paling mampu. Ia membisikkan bahwa semua hanyalah titipan. Ketika uang pergi, iman menenangkan hatimu agar tidak merasa kehilangan segalanya. Ia mengingatkan bahwa yang pergi hanyalah harta, bukan nilai dirimu. Tanpa iman, kelapangan bisa menyesatkan. Tanpa iman, kesempitan bisa menghancurkan. Tetapi dengan iman, keduanya menjadi jalan pembelajaran. Pada akhirnya, yang membuatmu tetap utuh bukanlah jumlah harta yang pernah kamu kumpulkan, melainkan kekuatan iman yang kamu rawat dalam diam. Iman itulah yang membuatmu stabil di tengah perubahan. Ia membuatmu tetap tenang saat naik dan tetap tegar saat turun. Maka, malam ini, bisikkan dalam hatimu dengan penuh kesadaran. Ya Allah, jika Engkau uji aku dengan kelapangan, jagalah imanku. Jika Engkau uji aku dengan kesempitan, kuatkan imanku. Jadikan aku hamba yang tidak bergantung pada harta, tetapi bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena ketika iman menjadi penjaga, perubahan apapun tidak lagi menakutkan. Dan hidup dengan segala naik turunnya tetap terasa dalam kendalinya yang maha bijaksana.